Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 kelas PAIA. Saya Yani Nuraini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya bernama Hanifah sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan topik tentang usul fikih sebagai metode berpikir filosofis. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu kata usul dan juga al-fiqh. Usul merupakan bentuk jama dari kata aslun yang berarti dasar ataupun akar. Kemudian kata al-fiqh secara etimologi adalah pemahaman, dan fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Banyak sekali ulama yang mendefinisikan usul fikih. Namun di sini saya akan menarik satu kesimpulan, yaitu usul fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku istinbat hukum. Di sini ada perbedaan yang signifikan antara fikih dan juga usul fikih. Jika fikih hanya membahas tentang hukum yang bersifat praktis dan dalil-dalil yang terperinci, maka usul fikih membahas kaidah atau dalil yang bersifat umum. Fikih dapat dikatakan sebagai produk hukum praktis, sedangkan usul fikih merupakan perangkat teoritik atau metodologi dalam menderivasi atau memproduk hukum. Materi selanjutnya yaitu ontologi usul fikih. Apa yang dimaksud ontologi usul fikih? Nah, ontologi usul fikih adalah wilayah kajian apa yang dibahas dalam ilmu usul fikih, kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Nah, kaidah-kaidah ini biasanya disebut dengan dalil syar'i yang kulli ataupun umum atau global, bukan dalil juz'i ataupun khusus. Nah, dari dalil itu sendiri ada dua macam. Ada dalil ijmali yang bersifat global dan juga ada dalil tafsili ataupun dalil yang terperinci. Kedua dalil ini populer berdasarkan wilayah pembicaraannya. Yang pertama, pembicaraan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang terperinci atau tidak. Dalil ijmali terlihat pada contoh-contoh ayat Al-Quran yang menerangkan persoalan secara hukum, secara umum. Misalnya, ayat tentang sholat, di mana tidak dirinci penjelasan mengenai tata cara sholat. Sementara dalil tafsiri terlihat pada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara secara rinci mengenai suatu hal. Dalil ijmali atau kulli adalah dalil atau kaidah yang bersifat umum yang tidak menunjukkan suatu hukum pada masalah tertentu secara langsung. Contohnya, kaidah kata perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan pengertian selain itu. Sementara kebalikannya adalah dalil juz'i ataupun tafsili dalam pengertian dalil-dalil yang langsung menunjukkan hukum tertentu. Misalnya, di sini ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat, zakat, dan juga ibadah haji. Objek kajian usul fikih berupa dalil syar'i yang kulli, di mana pembahasannya dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai hukum syara dan yang berkaitan dengannya seperti hakim, mafhum fih, dan mahkum alaih. Pembahasan ini disebut as-samroh ataupun buah. Kemudian yang kedua, ada pembahasan mengenai sumber-sumber dalil-dalil hukum yang meliputi dalil-dalil umum yakni Al-Quran dan juga hadis, ijma dan juga qiyas. Nah, pembahasan ini disebut al-musrimah ataupun pemberi buah. Yang ketiga, ada pembahasan mengenai cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil tersebut yang meliputi metode kebahasaan dan kemaknaan. Nah, pembahasan ini disebut turuq al-istimar, metode mengambil buah. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada pembahasan mengenai ijtihad yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut mujtahid. Nah, pembahasan ini disebut al-musmaril.
Untuk materi selanjutnya yaitu epistemologi usul fikih akan dibahas oleh teman saya yaitu Hanifa. Selanjutnya, epistemologi usul fikih. Analisis epistemologi yang khas untuk pemikiran Islam adalah apa yang disebut oleh Abid Al-Jabiri, yaitu epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Epistemologi bayani beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah pemahaman nas dan penalaran secara tekstual. Sedangkan epistemologi irfani adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah kehendak atau iradat. Epistemologi burhani beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah akal. Jadi, epistemologi usul fikih menurut pandangan Al-Jabiri yaitu termasuk dalam nalar. Sumber pengetahuan epistemologi ini adalah teks, yaitu dapat dijelaskan juga bahwa pengetahuan dari usul fikih adalah teks Al-Quran dan hadis, nas kauniyah sebagai alam semesta, nas ijtimaiyah sosial masyarakat, dan nas wujudaniyah yaitu hati nurani. Selanjutnya yaitu aksiologi usul fikih. Usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode, pendekatan, dan teori yang digunakan dalam menangkap atau memahami maksud Tuhan. Dengan usul fikih, maka diharapkan umat Islam dapat mempunyai bekal yang cukup dalam mengenal dan memahami dasar-dasar atau metode penggalian hukum. Memberikan nilai guna dari pemahaman maksud Tuhan dengan jawaban yang serasi dengan zamannya. Nah, fungsi usul fikih di sini untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, kaidah atau teori dalam ilmu ini selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud Tuhan. Usul fikih juga dapat membantu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi manusia. Apabila manusia dapat menangkap maksud Tuhan dengan benar, maka ia dapat hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif filsafat ilmu, kesejahteraan manusia hanya ingin diwujudkan ilmu adalah kesejahteraan duniawi saja, sementara aksiologi usul fikih mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Jadi dapat disimpulkan usul fikih sebagai metode berpikir filosofis, yaitu pengembangan ilmu usul fikih dengan pendekatan dari filsafat ilmu akan membantu ilmu ini selalu hidup di tengah-tengah masyarakat, baik dengan bergantinya masa dan tempat. Sebagaimana halnya dengan teks wahyu Al-Quran yang terbatas dapat berlaku sepanjang zaman yang tidak terbatas. Inilah pentingnya ilmu usul fikih dalam menangkap maksud Tuhan dengan ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Maka usul fikih dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, dan kegunaannya. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.